Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azharindisak dalam kanal siaran Berita Pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja PT Sri Rezeki Isman Tbk yang tengah menghadapi proses hukum. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menekankan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian demi memastikan stabilitas ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja PT Sri Rezeki Isman Tbk yang tengah menghadapi proses hukum. Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian demi memastikan stabilitas ketenagakerjaan tetap terjaga. Dalam keterangan pers di Jakarta usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Yasirli mengungkapkan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengutus Wakil Menteri untuk mengawasi dan memantau kondisi di Sritex secara langsung dengan menyiapkan 162 tenaga pengawas di Jawa Tengah untuk memastikan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex berjalan baik. Selain itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja PT Sritex, pemerintah juga nantinya akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional dan seluruh gubernur di Indonesia untuk memastikan kebijakan UMP yang tepat disesuaikan dengan data terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dirilis pada awal November. Melalui langkah ini, pemerintah berharap agar UMP 2025 dapat menjadi solusi yang seimbang antara kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan industri di berbagai daerah. Untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu tetap terpenuhi, mereka tetap tenang. Dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Tenaga Kerja untuk ke sana. Dan insya Allah menggembirakan dan hasilnya baik. Pemirsa, pemerintah melakukan langkah tegas atas nasib puluhan ribu karyawan PT Sritex usai dinyatakan pilot. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meminta agar PT Sritex menjamin nasib karyawannya. Kasus pilot PT Sri Rezeki Isman yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga Semarang menarik perhatian Presiden Prabowo. Selain dinyatakan pilot, Sritex juga terancam didepak atau delisting dari Bursa Efek Indonesia. Hal itu lantaran sahamnya telah disuspensi lebih dari 30 bulan. Merespon hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi ke PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex di Sukaharjo, Jawa Tengah. Kehadiran wamenakar langsung diterima oleh Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto beserta ribuan karyawan dan pekerja perusahaan tersebut. Noel mengaku kehadirannya di Sritex untuk menindaklanjuti langkah Presiden Prabowo yang sudah menugaskan 4 kementerian untuk memastikan tidak ada karyawan yang putus hubungan kerja atau PHK. Ketika mendapatkan informasi Sritex pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Apakah ada arahan dari Presiden Prabowo untuk mengambil alih saham Sritex mungkin untuk menyelamatkan Sritex? Untuk sampai di sana tidak ada. Yang jelas tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya. Di Sritex ini tabu kata PHK. Di kesempatan yang sama, Iwan Kurniawan Lukminto menyebut saat ini PT Sritex tengah melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Pihaknya berharap putusan MA bisa membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Kami menangani masalah ini dengan serius dalam arti kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan Direksi BUMN Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional untuk membahas kolaborasi dalam mencapai target swasembada pangan di Kabinet Merah Putih. Dalam pertemuan ini, Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi perlunya kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan potensi lahan dan produksi BUMN dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan Direksi BUMN Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional untuk membahas kolaborasi dalam mencapai target swasembada pangan di Kabinet Merah Putih. Dalam pertemuan ini, Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi perlunya kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan potensi lahan dan produksi BUMN dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sinergi Kementan dan BUMN Pangan sangat penting guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga turut berpesan agar cadangan pangan nasional melalui sinergi bersama Perum Bulog. Menteri Amran mengatakan bahwa Bulog memiliki peran penting dalam menjaga cadangan pangan. Tak hanya itu, kolaborasi strategis juga penting untuk mengoptimalkan potensi lahan dan produksi BUMN dan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Adapun perusahaan yang hadir dalam rapat koordinasi dengan Mentan yakni ID Food, PT Pupuk Indonesia Holding Company, Bulog, dan PT PN. Amran juga menyampaikan rencana kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara untuk meningkatkan produksi sawit dan gula nasional, sehingga ia meminta PT PN menciptakan klaster kebun unggul yang dikelola secara profesional dan berteknologi modern. Cadangan harus kita perkuat, kemudian off-taker untuk padi, jagung, dan seterusnya, ini betul-betul harus dijaga dengan baik, karena itu sangat menentukan petani kita. Rugi atau untung. Kalau kita mau swasembada, kita harus jaga petani kita berada pada posisi untung. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan uji coba makan bergizi gratis dengan menu ikan di Pulau Untung, Jawa, Kepulauan Seribu bersama unit pelaksana teknis di bawah naungan KKP. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan mengatakan bahwa asupan protein ikan dalam program makan bergizi gratis sangat baik untuk kesehatan, utamanya menyasar kelompok prioritas seperti anak-anak hingga ibu hamil. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis menu ikan untuk masyarakat di Pulau Untung, Jawa, Kepulauan Seribu dalam rangka ulang tahun ke-25 KKP Selasa 29 Oktober 2024. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, makan bergizi gratis merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo. Adapun inisiatif program ini ditujukan untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak hingga ibu hamil. Makan bergizi ini merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana kami juga ditemani oleh rekan kami dari Badan Gizi Nasional untuk bisa mengkolaborasikan kegiatan ini berjalan bersama-sama. Nanti ke depannya juga akan dilaksanakan kegiatan makan bergizi bagi anak-anak dan ibu-ibu hamil. Didit menambahkan bahwa tidak hanya di Pulau Untung, Jawa, kegiatan MBG ini juga disimulasikan serentak di UPT KKP seluruh Indonesia dengan lebih dari 32.000 peserta. Didit menyebut simulasi itu juga sebagai kegiatan Gemar Ikan yang menyasar kelompok prioritas seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, khususnya di kalangan masyarakat pesisir. Dan saya haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepulauan Untung, Jawa, dan sekitarnya. Semoga ke depan program-program ataupun pelaksanaan kegiatan ini dapat berlanjut dan terlaksana dengan baik bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Terakhir, kami juga menginginkan adanya peningkatan gizi dari anak-anak untuk bisa melaksanakan kegiatan makan ikan. Nah, ini ada protein di sini yang dapat diserap bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.